Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Agasimas Salman Syihab dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3. Di siang hari ini saya ingin memaparkan video pembelajaran mengenai konsep dasar ekonomi mikro. Nah, jadi teman-teman, dalam kehidupan bernegara, persoalan ekonomi tidak dapat dipahami secara parsial. Untuk membahas persoalan ekonomi diperlukan pendekatan yang mampu menelaah seluruh aspek perekonomian sebagai satu kesatuan utuh. Melalui ekonomi makro, kita belajar menafsirkan fenomena besar seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari dinamika yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun teman-teman, pengertian ekonomi makro menurut para ahli yang pertama itu ada dari N. Gregory Mankiw. Beliau berpendapat bahwa ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, termasuk fenomena-fenomena seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhinya. Lalu yang kedua ada dari Samuel dan Norhuus. Nah, menurut beliau, ekonomi makro mempelajari bagaimana perekonomian berfungsi, termasuk pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal serta moneter yang digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Nah, yang ketiga ada dari Sadono Sukirno. Nah, beliau berpendapat bahwa ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan dengan menelaah berbagai masalah utama seperti tingkat kegiatan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang keempat adalah dari Dorcus dan Fisker. Beliau berpendapat bahwa ekonomi makro berfungsi pada perilaku ekonomi agregat seperti output nasional, pendapatan konsumsi, investasi, dan peran kebijakan pemerintahan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Nah, dari keempat pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi makro membahas kegiatan ekonomi secara agregat, termasuk membahas pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, kebijakan pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Adapun teman-teman, ruang lingkup ekonomi makro menurut Sukirno bahwa ruang lingkup ekonomi makro mencakup kajian terdapat berbagai variabel agregat dalam ekonomi seperti pengaruh nasional, inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi pemerintahan yang bertujuan untuk menstabilkan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu, menurut Mankiw, ia mengatakan bahwa ekonomi makro berfokus pada fenomena-fenomena yang mempengaruhi seluruh perekonomian, termasuk pertumbuhan jangka panjang, fluktuasi jangka pendek, serta peran kebijakan moneter dan fiskal dalam pengendalian inflasi dan pengangguran. Nah, adapun teman-teman, secara umum ruang lingkup ekonomi itu meliputi pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, lalu inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal dan moneter, serta neraca pembayaran. Nah, adapun teman-teman, masalah ekonomi makro. Nah, masalah ekonomi makro merupakan persoalan yang mempengaruhi perekonomian secara menyeluruh seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan sebagainya. Nah, saya seperti yang tadi kita bahas ada pendapat para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Sudono Sukirno. Nah, masalah utama ekonomi makro meliputi pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, neraca pembayaran, dan distribusi pendapatan. Lalu menurut N. Gregory Mankiw, masalah ekonomi makro itu meliputi inflasi, pengangguran, dan kebijakan ekonomi pemerintah, serta produktivitas pendapatan nasional. Nah, lalu menurut Samuel dan Norbus, masalah perekonomian makro meliputi inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas neraca pembayaran. Lalu apa sih tujuan kita mempelajari ekonomi makro dan indikator ekonomi makro? Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran ekonomi makro itu menurut Paul Samuel dan William D. Norhuus, yang pertama itu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, agar tingkat pengangguran rendah. Dan yang ketiga, agar stabilitas harga melalui kebijakan moneter dan fiskal efektif. Lalu menurut N. Gregory Mankiw, ada tiga juga sama. Yang pertama itu memahami penyebab fluktuasi ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan jangka panjang. Dan yang ketiga, mengetahui cara pemerintah mengatasi pengangguran serta inflasi, teman-teman. Nah, adapun poin yang kedua yakni indikator ekonomi makro. Nah, indikator ekonomi makro yang sering digunakan
Itu ada beberapa. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, yang dimana merupakan ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Yang kedua, tingkat inflasi. Yang ketiga, tingkat pengangguran. Yang keempat, neraca pembayaran. Dan yang kelima, distribusi pendapatan. Nah, adapun teman-teman perbedaan ekonomi makro dan mikro, dari kita bahas empat poin. Yang pertama itu ada objek kajian. Ekonomi mikro membahas mengenai perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan, sedangkan ekonomi makro perekonomian secara nasional atau global. Lalu untuk ruang lingkup ekonomi mikro itu menganalisis pasar barang dan jasa tertentu seperti struktur pasar, permintaan dan penawaran. Lalu untuk ekonomi makro itu menganalisis agregat ekonomi seperti pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Nah, yang ketiga itu ada tujuan efisiensi. Ada tujuan ekonomi makro itu tujuannya untuk mencapai efisiensi alokasi sumber daya dan keseimbangan di pasar tertentu, sedangkan ekonomi makro untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, dan pemerataan kesejahteraan. Lalu untuk poin yang terakhir itu ada kebijakan yang ditetapkan. Ekonomi mikro itu menetapkan kebijakan harga, produksi, dan distribusi pada sektor tertentu, sedangkan untuk ekonomi makro itu kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatur ekonomi nasional. Nah, seperti namanya ya teman-teman, perbedaan ekonomi makro dan mikro ini terdapat dari namanya. Yang pertama itu mikro itu kecil kan, nah sedangkan makro itu yang gede. Nah, jadi perbedaannya itu yang mikro itu membahas dari yang kecil dulu, sedangkan yang makro itu yang sudah skalanya gede ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan kata atau saya kurang fokus dan konsen. Ya, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.